Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wasikri Badur Rahman, NPM 21031010187 dari Program Studi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai uh, implementasi dari salah satu nilai bela negara. Jadi nilai bela negara sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, di sini saya ingin mengangkat salah satu nilai bela negara yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini sendiri ada banyak bentuknya. Cinta ini sangatlah luas. Jadi kita bisa mengimplementasikan cinta tanah air ini dengan cara pengabdian, menjadi TNI, Polri yang menjaga negara kita dari ancaman-ancaman militer dan non militer. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang relawan bencana alam, di mana kita cinta terhadap bentuk cinta tanah air kita yaitu dengan kita memberikan kepedulian kepada saudara sebangsa dan setanah air kita yang terkena bencana alam. Lalu kita juga bisa cinta tanah air ini tidak melulu hanya bisa kita lakukan di tanah air kita, melainkan kita juga bisa mengimplementasikan cinta tanah air ini dengan mengenalkan Indonesia ke mancanegara, sehingga Indonesia ini menjadi lebih dikenal di dunia. Nah, tidak hanya hal-hal tersebut saja, melainkan demo yang untuk memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk dari cinta tanah air kita. Jadi demo kan kita mengamati kebijakan, di mana ketika ada yang melenceng maka kita memprotes kebijakan tersebut, sehingga kita menginginkan hukum-hukum atau undang-undang yang dapat memajukan negara kita. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari cinta tanah air. Nah, yang ingin saya angkat yaitu implementasi yang ini, yaitu mengenai kebersihan lingkungan. Jadi cinta tanah air ini kan intinya menjaga, melindungi dan tanah air kita. Kita ingin menjaga kebersihan lingkungan sehingga tanah air kita ini tidak memiliki nilai polusi yang sangat tinggi, sehingga tidak merusak alam yang dimiliki tanah air kita tercinta ini. Nah, jadi kalau berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia ini menghasilkan sebanyak 35,93 juta ton sampah sepanjang tahun 2022, di mana jumlah ini setiap tahunnya itu meningkat. Setiap tahunnya ini meningkat sebanyak 22,04%. Jadi yang pada tahun 2021 di Indonesia sampah yang ditimbulkan sepanjang tahun 2021 itu sebanyak 29,44 juta ton, yang mana tahun 2022 meningkat menjadi 35,93 juta. Nah, dari banyaknya sampah tersebut, salah satu yang mendominasi yaitu adalah sampah plastik, di mana sampah plastik ini dari 35,93 juta ton itu tadi, sampah plastik berjumlah sebanyak 17,9%-nya. Berarti sampah plastik ini juga menjadi sumber dari masalah polusi di Indonesia ini. Apalagi sampah plastik itu tidak dapat teruraikan secara natural oleh jasa teknik. Nah, apa yang dapat saya sebagai chemical engineer sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air ini? Nah, kita bisa mengolah sampah plastik tersebut menjadi sebuah bahan bakar atau menjadi
LPG menjadi eh, gasolin atau gasoil. Nah, dari sampah plastik sendiri ini biasanya terbuat dari minyak bumi. Plastik yang biasa kita gunakan sehari-hari itu biasa terbuat dari minyak bumi. Ada yang low density polyethylene, ada yang high density polyethylene. Nah, dari plastik-plastik jenis plastik tersebut kita saya sebagai chemical engineer ingin mengolah plastik tersebut sehingga kita dapat menggunakannya kembali menjadi bahan bakar, dan kita juga berarti mengurangi banyaknya sumber daya alam tidak terbarukan yang kita ambil dari alam secara brutal, secara berlebihan. Nah, so, dari situ kita juga ingin plastik ini berkurang, penggunaan plastik berkurang, sekaligus menginginkan pengolahan plastik yang lebih lanjut. Nah, plastik selain dengan cara mengolahnya, kita juga menginginkan menggantikan plastik ini dengan bioplastik, bioplastik atau biodegradable plastik. Jadi bioplastik ini merupakan plastik yang dapat terselesaikan dalam kurun waktu tertentu pada oleh jasa kredit. Nah, tentunya kita tidak bisa menggantikan semua plastik yang kita gunakan agar digantikan oleh bioplastik, karena kan untuk kita masih membutuhkan penggunaan plastik untuk menjadi tumbler, toples, dan untuk material-material lainnya yang tidak boleh sampai terselesaikan oleh tanah. Nah, jadi bioplastik ini kita harapkan dapat terselesaikan oleh tanah. Kami harapkan bioplastik ini dapat menggantikan penggunaan sampah-sampah seperti bungkus makanan, plastik kresek. Yang kita harapkan adalah untuk menggantikan sampah-sampah yang sekali pakai langsung dibuang. Jadi kita harapkan sampah tersebut ketika terselesaikan pun dia masih dapat terselesaikan oleh tanah. Dan bioplastik ini sendiri bisa kita buat dengan bahan-bahan organik. Nah, bahan organik ini tidak melulu bahan-bahan yang masih fresh. Kita juga bisa memakai sampah-sampah organik seperti kulit pisang, sampah dari kulit singkong, dan lain sebagainya untuk membuat bioplastik ini. Nah, sehingga dengan satu masalah mengenai sampah plastik, kita bisa menemukan dua solusi mengenai plastik tersebut. Nah, dari sampah organik sendiri kita membuat bioplastik, dan juga bisa kita buat menjadi bioetanol, biofuel, biogas, dan lain sebagainya. Jadi bentuk implementasi dari cinta tanah air kita dengan yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi sampah plastik atau mengolah plastik-plastik yang ada ini menjadi dapat digunakan kembali, kemudian kita mengurangi dampak dari polusi tersebut. Nah, yang kita harapkan ketika kita memakai bahan-bahan organik, selain mengurangi sampah organik yang menyebabkan bau busuk yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit di lingkungan, yang kita harapkan juga mengurangi polusi udara yang diakibatkan. Nah, misal contohnya di Jakarta saat ini lagi marak-maraknya membahas mengenai polusi udara di sana, yang mana hingga asapnya itu menyebabkan Jakarta ini seperti berkabut. Nah, kita harapkan dengan penggunaan bahan-bahan organik ini tadi juga ramah untuk lingkungan, sehingga tidak menyebabkan banyaknya polusi yang berlebihan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.